Hari ini kita akan membahas mengenai chapter 16 yaitu Lean Operation. Lean Operation merupakan kegiatan yang kita lakukan untuk menghilangkan pemborosan melalui pengembangan berkelanjutan yang berfokus pada keinginan pelanggan. Nanti di sini ada video lebih detail mengenai apa itu Lean Production. Silahkan dilihat di Google Classroom. Lalu ada 3 masalah utama yang biasanya akan kita lakukan untuk perbaikan di dalam operasi. Yang pertama yaitu mengurangi pemborosan, yang kedua menghilangkan variabilitas, dan yang ketiga kita meningkatkan throughput yang kita miliki. Nah, untuk mengurangi pemborosan, kita menggunakan yang namanya 7 W's dari Taiichi Ohno, di mana ada 7 hal yang kita lebih tekankan di sini, yaitu mengurangi overproduction, antrian, transportation, terkait biayanya ya, inventory juga, terus motion yaitu pergerakannya, lalu mengurangi overprocessing, dan mengurangi defective products. Karena biasanya sumber daya seperti energi, air, udara itu biasanya kita boroskan, meskipun seharusnya enggak kita lakukan hal seperti itu, tapi biasanya secara tidak sengaja kita melakukannya. Nah, dengan mengadakan produksi yang efisien dan berkelanjutan, ini akan dapat meminimasi kerusakan dari si inputnya dan memaksimalkan output yang dapat kita hasilkan. Nah, budaya yang digunakan untuk mengurangi waste tadi kita sebut sebagai pembersihan atau housekeeping. Kalau di Jepang itu disebutnya 5S ya. Sort atau secret, dimana kita mencoba mensortir barang-barang yang kita sudah punya, kemudian kita mensimplifikasikannya ya menjadi beberapa kelompok yang simple, yang mudah untuk kita pilah-pilah, jadi lebih gampang melihat pengelompokannya. Kita juga mencoba menyederhanakan. Misalnya kita ada sebuah proses, kita coba menyederhanakan proses itu, terus kita shine, kita bersihkan semua proses yang menurut kita itu sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan. Kemudian kita standarisasi hasil yang sudah kita tadi sort, simplify, dan kita sweep tadi. Nah, setelah itu yang harus dilakukan adalah kita harus sustain atau disiplin untuk menerapkan hasil standardized yang sudah kita lakukan tadi. Nah, kalau di Amerika sebenarnya sama budayanya dengan 5S, tapi ditambahkan dengan 2S berikutnya, yaitu safety, yaitu keamanannya, dan bagaimana kita memaintain agar si proses dan hal-hal yang sudah kita bersihkan tadi untuk menjadi lebih baik lagi ya, seperti itu. Nah, di dalam kalau kita ngomongin soal lean production, pasti akan tetap ada yang namanya variabilitas gitu. Variabilitas itu merupakan penyimpangan ya dari proses yang kita sudah standarkan. Jadi seperti biasa ya, kita misalnya rata-rata harus 300 meter gitu ya misalnya. Nah, ada penyimpangan dari angka 300 meter itu ya, yang membuat produk kita itu menjadi tidak sesuai standar ya, tapi hal ini selalu terjadi, tapi masih bisa di dalam batas kewajaran. Karena biasanya ini disebabkan oleh penyebab internal dan eksternal gitu ya. Jadi biasanya kita harus bisa menentukan, makanya itu gunanya peta kendali, kita tentukan batas atas, batas bawahnya. Ya, karena ini untuk mencangkup nilai toleransi pemborosan yang diperbolehkan gitu ya. Sebenarnya boleh berapa. Nah, alasan terjadinya variabilitas itu biasa karena adanya proses yang buruk. Jadinya misalnya jumlah yang harus diproduksi tidak sesuai, atau bagaimana dia memprosesnya sehingga produk tidak sesuai dengan ketentuan yang diharuskan. Ya, bisa juga terjadi karena adanya proses perawatan dalam fasilitas yang kurang memadai, ya. Jadi tidak di-maintain dengan berkelanjutan gitu ya. Nah, bisa juga karena adanya permintaan pelanggan yang tidak kita ketahui dan sifatnya itu berfluktuatif, selalu berubah-ubah.
Atau bisa juga terjadi karena ketika membuat bills of material itu gambar dan spesifikasinya itu tidak lengkap. Ya. Jadi macam-macam hal yang dapat menyebabkan variabilitas. Begitu pula dengan throughput. Throughput itu kita sudah belajar, ini merupakan kecepatan di mana kita dapat memproses sebuah produk gitu ya. Nah, biasanya kita akan memulai waktu siklus untuk manufaktur itu mulainya dari bahan baku tiba ya sampai kita mengirimkan barang jadi ya. Jadi pokoknya intinya lamanya kita memproses si pesanan tersebut. Nah, di dalam throughput ada konsep yang kita sebut sebagai pull system ya. Jadi sebenarnya ada push dan pull. Kalau pull system itu adalah konsep kita membuat produk itu ketika hanya ada permintaan ya. Jadi ketika ada permintaan baru kita buat produknya atau kita pindahkan bahan baku yang kita butuhkan ke tempat yang memang diperlukan. Itu pull system. Yang tadi saya bilang push itu adalah ya kayak konvensional biasa, kita produksi aja, kita tidak melihat secara spesifik ada permintaan atau tidak ya, pokoknya produksi tetap berjalan, itu push. Nah, untuk di lean production ini kita lebih condong ke pull system ya sistemnya. Nah, alasannya kenapa? Karena di dalam lean production itu kita akan menetapkan tools yang namanya just in time ya. Teknik just in time ini harus membutuhkan yang tadi pull system. Nah, just in time teknik ini bisa kalian lihat di figur 16.1 kalian. Ini akan mengcover area-area terkait supplier, layout, inventory, scheduling, preventive maintenance, quality production, employee empowerment, dan commitment. Yang ini semuanya, kalau kalian bisa lihat ini tinggal dibaca aja ya. Yang semuanya itu akan di-manage sehingga kita mencapai lean production untuk mencapai competitive advantage perusahaan. Apa itu just in time? Just in time itu adalah bagaimana kita memecahkan permasalahan yang ada dengan menekankan pada throughput dan pengurangan persediaan yang kita miliki. Ya, jadi sebenarnya konsep ini lebih kepada kita memberikan sesuatu dengan jumlah yang tepat, barang yang tepat, di waktu yang tepat dengan meminimalkan biaya yang kita miliki. Ya. Nanti ada videonya juga, bisa dilihat apa itu just in time. Nah, di dalam just in time, seperti yang tadi kalian lihat, sudah pasti kita harus memanage supplier juga ya. Jadi di sini ada yang namanya supplier partnership, di mana kita membuat sebuah kerjasama ya dengan penyedia ya. Jadi anggap supplier kita itu penyedia, kita adalah pembelinya. Yang intinya kerjasama ini dapat menghilangkan pemborosan, tetapi dapat meningkatkan keuntungan bersama. Jadi win-win solution. Ya, biasanya yang kita khawatirkan di sini adalah misalnya adanya diversifikasi. Jadi misalnya kita terjadi ada beberapa produk yang kita rancang, yang kita ubah-ubah untuk meningkatkan profit. Itu kan berarti kita akan mengutak-atik istilahnya bahan baku yang digunakan, gitu ya. Terus penjadwalan, kapan seharusnya kita memproduksi gitu ya. Jadi si supplier harus menentukan ternyata mereka harus kirim kapan, karena ini akan berpengaruh pada lead time-nya ya. Dan tentu harus memperhatikan juga kualitas produk ya. Seperti yang kalian pernah belajar di manajemen operasi ya. Jangan sampai garbage in, garbage out ya. Lalu terkait ukuran lot, karena biasanya untuk maintenance berapa jumlah yang optimal, itu kalau kita bermain dengan ukuran lot, itu kita tidak bisa mempaskan jumlah kebutuhan yang memang kita butuhkan gitu. Karena biasa kalau ukuran lot kan disesuaikan, misalnya pokoknya sekali pengiriman atau pemesanan harus 10 piece dalam sekali pack gitu misalnya kayak gitu. Nah itu yang harus diperhitungkan juga. Nah, tujuan supplier partnership sendiri ini kan untuk menghilangkan aktivitas yang tidak diperlukan. Ya, karena tadi kita sudah memaintain hubungan jangka panjang dengan supplier kita bahwa kita butuhnya ini dengan tujuan seperti ini, kira-kira harus
dilakukan tekniknya seperti apa, prosesnya untuk jangan sampai ada yang tidak pas dilakukan di situ. Ya. Tujuan berikutnya adalah menghilangkan persediaan yang ada di pabrik. Ya, ini balik lagi untuk mengurangi biaya inventory kita, ya. Jadi sebaiknya kita juga bisa menghilangkan persediaan in transit, ya, atau kita sebut dengan consignment inventory, di mana yang kita lakukan adalah pokoknya ketika barang yang memang kita butuh, ya bahan bakunya datang gitu ya. Nah, dengan hal-hal ini diharapkan kita dapat meningkatkan kualitas dan keandalan dari proses yang kita lakukan. Untuk karakteristik dari supplier partnership sendiri bisa kalian lihat di figur 16.2. Di sini ada hubungan antara supplier dan pembelinya, which is itu kita, ya. Nah, di situ sudah ditetapkan kira-kira apa aja sih poin-poin yang sebaiknya supplier itu miliki. Dekat lokasinya dengan buyer, dia itu bisa menggunakan just in time dan sebagainya. Nah, kemudian dari sisi buyer juga harus punya dong hak dan kewajibannya, yaitu dia harus share, ya. Kita harus share juga kira-kira demand dari permintaan kita seperti apa, customer kita lebih sukanya bagaimana. Kemudian kita harus juga share tentang diri kita, dalam artian misalnya kita cuma bisa memproduksi misalnya produk yang spesifik apa gitu. Jadi nanti kesarannya kayak kalian berkawan dengan si suppliernya gitu ya, kayak kalian lagi ngomong sama teman kalian, saya lagi pengen produksi ini, saya butuhnya ini, kamu bisa sedia nggak? Nah, seperti itu ya. Jadi nanti dari supplier akan memikirkan bagaimana untuk shippingnya, bagaimana untuk penentuan kuantitasnya, ya, yang tepat untuk dikirimkan, ya. Memang di sini yang dibutuhkan paling penting itu adalah satu visi dengan supplier gitu ya. Jadi tujuan kita ya, visi misi kita dengan visi kita itu sama dengan supplier sehingga dapat membuat hubungan ini menjadi jangka panjang, dan yang pasti adalah kepercayaan di sini. Ya, jadi ini hanya bisa diterapkan jika memang kalian sudah sangat-sangat paham dengan supplier kalian. Nah, berikutnya pasti akan berbicara tentang line layout ya. Jadi kita di sini akan ada bagaimana kita membuat layout yang baik untuk mengurangi jarak agar mengurangi biaya perpindahan. Jadi di sini juga kita harus bisa membuat bagaimana layout itu justru membuat fleksibilitas kita di dalam pembuatan sebuah produk atau proses itu berjalan lebih baik. Ya, dan otomatis ini akan mempengaruhi pegawai kita ya. Jadi pegawai kita pasti akan kita tempatkan di tempat-tempat yang spesifik kebutuhannya, atau justru ada pegawai yang justru harus punya istilahnya keterampilan yang lebih lagi agar dapat menjalankan proses dengan lebih fleksibel ya. Jadi intinya di layout ini adalah kita untuk mengurangi jarak dan juga mengurangi persediaan yang dibutuhkan di setiap layoutnya ya. Jadi di tabel 16.1 kalian bisa lihat ada beberapa strategi yang bisa digunakan di dalam line layout gitu ya. Misalnya ketika untuk produk-produk yang jenisnya families atau punya kelompok-kelompok, berarti sebaiknya layoutnya kita bikin Excel gitu ya. Terus misalnya kalau ada jumlah operator gitu ya di dalam sebuah area gitu, kita harus menentukan gitu apakah dia cocoknya besar atau kecil sesuai dengan areanya, seperti itu ya. Jadi macam-macam bisa dilihat di situ. Nah, untuk line inventory sendiri, kita lebih fokusnya pada pengurangan persediaan yang kita miliki karena tadi barang datang ketika kita butuh, dan variabilitas ya. Jadi jangan sampai misalnya kita butuhnya barang A datang ABC gitu ya. Jadi lebih spesifik aja barang yang kalian butuhkan itu apa. Nah, di sini otomatis karena kita menginginkan jumlahnya juga tepat, makanya ada pengurangan ukuran lot. Nah, dan juga kita harus memikirkan tentang biaya setup dan waktu setup yang dibutuhkan ketika kita mau